Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumanas Prastio, masih dalam rangkaian tutorial Power BI Desktop. Seperti biasa, kita lanjutkan terkait pembahasan formula di DAX, dan kita kali ini masih membahas mengenai formula-formula sederhana ya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai formula selected value. Formula sederhana yang mungkin nanti akan banyak kita pakai di yang ada hubungannya sama slicer maupun dengan DAX yang lain ya. Akan tetapi untuk penggunaan sederhana, selected value ini seringkali digunakan untuk sesuatu yang ada hubungannya sama slicer, dan nanti saya akan memberikan contoh juga yang ada hubungannya sama slicer. Oke. Selected value, return the value when the context from the column name has been filtered down to one distinct value only, otherwise return alternate result. Jadi selected value ini hanya akan mengembalikan atau memberikan kita satu nilai dari satu kolom yang kita pilih, dimana tentunya satu kolom itu terdiri dari beberapa baris data ya. Has been filtered down, yang sudah difilter atau kita pilih salah satunya, to one distinct value ya, seperti saya bilang tadi, sudah dipilih salah satu value nya saja, distinct value, otherwise return alternate result. Alternate result adalah hasil yang akan kita passing ke selected value nya, semisal yang kita pilih lebih dari satu atau kita tidak memilih apapun ya. Jadi mirip-mirip kalau di Excel ada if error, yang mana jika value nya error kita bisa menyematkan value yang lain di sana ya. Di selected value juga sama, jika perlakuannya di selected value adalah saat kita memilih salah satu nilai atau data di baris yang berada pada kolom yang kita passing di kolom name di sini, maka akan menampilkan apa yang ada di kolom name tersebut yang kita pilih. Otherwise, atau jika tidak, akan menampilkan apapun yang akan kita tulis di formulanya. Oke, parameternya ada dua, yaitu kolom name, kolom of one existing column, seperti biasa hanya kolom dari satu tabel, bisa berupa tabel using standard DAX syntax ya, bisa berupa tabel atau bisa berupa expression ya. Oh, it cannot be an expression, jadi tidak bisa berupa ekspresi, jadi mungkin kita harus mempassing berupa tabel ya, maaf. Oke, alternate result optional, jadi walaupun kita tidak menyematkan alternate result, si selected value tetap bisa bekerja. The value return when the context from for the column name has been filtered down to 0 or more than one distinct value. Seperti saya dibilang tadi ya, saat yang dipilih lebih dari satu atau tidak memilih apapun, maka yang akan diserahkan ke kita adalah hasil dari alternate result di sini. Oke, langsung saja ke return value-nya seperti saya bilang tadi. Kemudian remark-nya equivalent with expression yang sudah kita buat di tutorial yang sebelumnya ya, if dan has one value. Oke, lebih enaknya kita langsung saja ke Power BI-nya. Oke. Ini adalah Power BI saya, dan saya sudah masukkan data di tabel di enter data di Power BI saya, dan saat saya klik pada data view, ini adalah data sangat sederhana saya ya. Ada tanggal 1 sampai 20 Januari dan ada nilai ya. Kita akan buat sebuah dashboard sederhana saja, sangat sederhana, sehingga nanti kita bisa mempraktekkan selected value di sini. Tentunya dengan menggabungkan semua formula yang sudah kita pelajari ya. Jadi saya klik pada kanvasnya dulu atau reportnya, kemudian saya buat dulu sebuah slicer lah misalnya. Slicer saya ambil dari nilai tanggalnya, saya klik dan drag di sini bisa, saya klik dan drag di sini juga bisa ya. Kemudian saya setting sebagai drop down, saya klik pada pilihan yang ada di sini, saya pilih pada drop down ya, seperti ini. Jadi saya nanti bisa memilih value nya. Terlalu kecil ya, saya gedein dulu, saya klik pada format, kemudian pada item mungkin ya, item saya gedein ukurannya 16 lah. Oke, saya kecilkan dulu. Oke, kita melangkah kepada formula kita, yaitu selected value. Caranya dengan mengklik pada new measure di sini, atau mengklik pada tabelnya, klik kanan kemudian klik new measure. Seperti yang disampaikan tadi, saya tulis measure saya cell value ya, selected value singkatannya. Sama dengan adalah selected value ya, buka kurung, dengan parameter pertama adalah kolom name-nya.
Saya ingin mempassing kolom name berupa tanggal, karena saya menginginkan apapun yang saya pilih pada slicer tanggal di sini akan tampilkan sebagai heading di dashboard saya. Jadi saya milih tabel dengan nama kolomnya adalah tanggal, saya double klik, sama seperti kolom yang saya drag ke slicer tadi ya. Kemudian saya tekan koma untuk mempassing alternate result. Jadi saat hasil yang disampaikan atau slicer yang dipilih lebih dari satu, saya akan menyampaikan tolong pilih satu tanggal, seperti ini, tutup kurung. Jadi saat si slicer di sini tidak memilih apapun, selected value ini akan menghasilkan tolong pilih satu tanggal ya. Oke, kita tekan enter dulu. Oke, ini adalah measure kita, selected value. Kita coba buat sebuah measure yang lain lagi. Saya buat perlu nggak ya? Nggak usah lah. Saya buat sebuah kanvas lagi ya. Di sini saya buat sebuah graph lagi. Saya pilih stack chart sini, cluster column chart. Saya klik pada tanggal, saya drag pada aksis, kemudian nilai. Oh, di sini terbentuk hierarki ya. Saya klik pada tanggal, klik drop downnya, kemudian saya klik pada tanggal, saya edit hierarkinya, saya hilangkan, saya pilih pada tanggal, kemudian saya klik dan drag nilainya ke value. Maka saya akan punya sebuah mini chart seperti ini ya. Saya bisa gedein ya, seperti ini. Mungkin aksis Y dan X nya saya gedein biar kelihatan ya angkanya ya. Di sini Januari tanggal 1, 5, 12, 19 dan seterusnya ya, datanya sampai tanggal 20. Kemudian untuk yang Y nya saya gedein juga ya, umpama seperti inilah, anggap saja seperti ini ya. Kemudian saya ingin membuat sebuah heading dimana akan menampilkan adalah data pada tanggal di mana slicer yang dipilih. Nah, untuk itu saya memerlukan measure selected value di sini. Untuk itu saya menggunakan cut ya. Saya klik pada kanvasnya, kanvas kosong, saya klik pada cut. Ini adalah cut saya, dan saya klik dan drag selected value saya di kanvasnya seperti ini. Nah, karena saya belum milih apapun, maka yang tampil adalah tolong pilih satu tanggal, seperti yang kita sampaikan tadi di measure di sini ya. Tolong pilih satu tanggal, oke ya. Jadi saat saya memilih tanggal, salah satu tanggal di bulan tersebut ya, misal tanggal 5 Januari, saya klik, maka ini formatnya masih belum ini ya, belum berupa date ya. Saat saya milih salah satu tanggal, misalnya 5 Januari, harus menampilkan format tanggal. Jadi kita gunakan saja formula yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu format ya, kita format saja hasilnya dengan seperti ini. Jadi formula selected value di sini kita bungkus dengan format, kita format dengan date, kemudian month, kemudian year-nya 4 kali ya, tutup kurung, tekan enter. Ini cara yang saya ketahui ya. Jadi saya tambahkan saja di sini misalnya waduh, ada yang nangis. Oke lah, jadi sementara seperti ini aja dulu. Jadi saat kita pilih salah satu tanggal lainnya, tanggal 3 ya. Baik, jadi ini adalah hasil setelah kita format ya. Jadi si measure-nya, jadi kita tambahkan format di depannya, bisa menampilkan format sesuai tanggal yang dipilih ya. Jadi semisal kita menghapus seleksinya, atau dalam hal ini kita tidak memilih semua, kita tidak memilih tanggal manapun, maka yang ditampilkan adalah tolong pilih satu tanggal, seperti apa yang kita tuliskan di measure-nya. Misalkan kita ingin memilih dua tanggal, seperti apa yang tampil di sini nanti ya. Kemudian kita tekan yang lain juga, kita klik tombol kontrol di keyboard dan kita klik pada tanggal yang lain. Hasilnya adalah tolong pilih satu tanggal. Karena kita milih dua tanggal, maka akan milih
maka akan tampil value seperti yang kita tulis di parameter kedua. Oke ya, gampangnya untuk menggunakan selected value. Sederhana memang, tapi nanti saya yakin selected value ini akan banyak sekali kita gunakan di dashboard Power BI untuk menampilkan, terutama untuk menampilkan sesuatu yang akan kita pilih atau sesuatu yang sedang difilter pada satu dashboard ya. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan yang baru belajar DAX. Terima kasih atas perhatiannya, tetap bersama channel saya di belajar DAX formula bersama Heru Monas Prasetyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.